Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan tolong berikan komentar Anda. Karena komentar Anda adalah penyemangat bagi kami untuk terus membuat konten-konten yang fresh dan terbaik bagi Anda semua. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, BestBiz ID. Bagi Anda yang ingin sahamnya dibahas atau dianalisa, silahkan drop di kolom komentar atau Anda bisa klik Facebook ataupun Instagram yang terdapat di kolom deskripsi. Mari kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini, tanggal 16 Februari 2021 hari Selasa. Kalau kita melihat dari apa yang terjadi di market dunia, maka market Amerika tadi malam libur dikarenakan adanya President's Day. Jadi Dow Jones tetap di posisinya di 31.458, Nasdaq di 14.096, S&P 500 di 3.935. Dan ini menyebabkan market Asia hari ini ataupun market dunia akan berada dalam posisi blind fly atau terbang buta karena market Amerika yang menjadi patokan tutup. Berarti sentimen domestik lah atau market domestik masing-masing yang menguasai perdagangan hari ini. Kemudian kalau kita lihat dari market Eropa, FTSE 100 Index London menguat tajam 2,52% atau 166,3 poin ke 6.756. DAX Frankfurt atau Xetra DAX Frankfurt atau GDXI menguat 0,42% atau 59,6 poin ke 14.110. CAC Prancis menguat 1,45% atau 82,6 poin ke 5.786. Ini semua disebabkan karena melemahnya DXY atau dolar indeks yang melemah 0,11 poin atau 0,12% ke 90,370. Ini juga membuat kurs rupiah kembali menguat cukup tajam 62,5 poin atau 0,45% ke 13.910. Sedangkan TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange tidak mengalami perubahan, tetap di 23,12 atau kalau dirupiahkan 3.225. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan dalam bentuk ETF juga tetap di 23,91 karena market Amerika libur. Lalu kita berpindah sejenak ke bursa komoditi. Bursa komoditi bergerak cukup mix, di mana minyak, dalam hal ini WTI Oil atau Western Texas Industries Oil, mengalami kenaikan kembali 0,65 poin atau 1,09% ke 60,12. Sedangkan emas atau gold melemah 4,3 poin atau 0,24% ke 1.818,9. Timah mengalami kenaikan yang sangat tajam, yaitu 3,84% atau 902,5 poin ke 24.385. Jadi saham TINS hari ini mendapatkan boost atau mendapatkan dorongan dari kenaikan harga timah. Jadi saham TINS bisa Anda pantau bagaimana pergerakannya hari ini. Kemudian nikel mengalami pelemahan 12,5 poin atau 0,07% ke 18.597,5. Sebaliknya dari bursa komoditi yang paling dalam penurunannya adalah batubara atau coal, di mana kalau kita lihat untuk batubara Newcastle saja
kontrak bulan Februari mengalami penurunan 0,46% atau 0,4 poin ke 87,05. Sedangkan untuk kontrak bulan Maret, batu bara Newcastle mengalami penurunan 1,83% atau 1,55 poin ke 83,35. Tetapi untuk kontrak bulan kontrak batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Februari mengalami penurunan 2,6% atau 1,7 poin ke 65,3. Sedangkan untuk kontrak bulan Maret di batu bara Rotterdam penurunannya jauh lebih dalam, yaitu 3,25 poin atau 5,15% ke 63,15. Sedangkan yang mengalami kenaikan paling tinggi hari ini bukannya timah ternyata, tapi CPO. CPO mengalami kenaikan 162 poin atau 4,55% ke 3.720. Jadi kembali saham-saham CPO bisa kita perhatikan bersama saham timah untuk trading pendek. Lalu mari kita melihat indeks regional Asia yang saat ini sudah dibuka. Kalau kita lihat saat ini, maka indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang berada dalam posisi positif 0,96% atau 290,85 poin ke 30.375. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney mengalami kenaikan 0,51% atau 34,9 poin ke 6.903,80. Sedangkan indeks Kospi Seoul Korea juga mengalami kenaikan 0,54% atau 17,02 poin ke 3.164,02. Lalu bagaimana dengan IHSG hari ini? IHSG hari ini masih didominasi oleh berita penghapusan PPNBM kendaraan atau penghapusan pajak mobil, yang juga diiringi oleh isu akan adanya relaksasi untuk DP kredit rumah, dan juga masih ada diselilingi oleh berita tentang neraca dagang Indonesia, neraca dagang ekspor impor Indonesia atau trade balance, yang ya hasilnya cukup saja, tidak terlalu menggembirakan. Dan bagi kami, IHSG hari ini berada di dalam posisi 51% hijau. Kenapa 51% hijau? Karena kita melihat Eropa dan Asia dibuka menghijau. Kenapa hanya 51%? Karena IHSG sudah berada dalam teritori hijau 3 hari berturut-turut. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, BestBiz ID. Sampai jumpa.